Shalom. Oke, hari ini kita belajar mengenai persepuluhan. Ini akibat ketika saya bacakan berurutan. Ketika saya baca berurutan itu, saya tuh lihat di dalam Ibrani 7, itu mengenai persepuluhan. Dan itu membuat saya jadi merenungkan lagi masalah persepuluhan. Karena begini, ada banyak pengajaran-pengajaran yang lain yang mengatakan bahwa sebetulnya persepuluhan itu bukan sesuatu hal yang wajib lagi. Nah, saya ingin menjelaskan dari dua sisi. Supaya kita sendiri sebetulnya harus bisa mengambil keputusan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Bagi saya begini, saya tidak akan mempermasalahkan mengenai persepuluhan. Saya kasih tahu alasan, ada 4 alasan yang saya dapatkan gitu ya, bahwa itu mengatakan bahwa persepuluhan itu nggak wajib. Nah, kenapa saya jelasin? Apakah nanti malah bikin di sini malah waduh jadi bingung, jadi bimbang. Saya tetap harus mengatakan karena tujuan saya adalah supaya nanti ketika mendengarkan hal-hal seperti ini udah tahu gitu loh. Pertama, alasannya kenapa mereka tuh mengatakan bahwa persepuluhan itu nggak wajib. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan secara khusus tentang persepuluhan. Ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan secara khusus mengenai persepuluhan. Yang kedua, para rasul pun gak pernah ngajarin secara khusus kata-kata persepuluhan. Nah, yang ketiga cuma ada 2 ayat. Maksudnya sebetulnya ada ayat yang lain, cuman maksudnya dalam perjanjian baru di mana Tuhan ada ngomong, tetapi itu juga hanya bicara tentang mengenai orang Farisi. Coba buka di Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Itu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini Tuhan ngomong kepada orang Farisi. Jadi keberatan mengatakan bahwa sebetulnya persepuluhan itu tidak wajib karena memang ini kan Tuhan ngomong tuh mengenai konteksnya adalah orang Farisi, bukan konteksnya adalah orang Kristen. Jadi konteksnya adalah orang Farisi ini bayar persepuluhan, tetapi mereka hanya bayar, tetapi mereka nggak peduli namanya keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Maksudnya mereka menginjak orang-orang janda, fakir miskin dan sebagainya lah. Hal-hal yang seperti itu. Jadi Tuhan tuh negur orang Farisi, bukan untuk orang Kristen gitu loh. Itu pendapatnya. Terus yang keempat, persepuluhan itu hanya ada di dalam hukum Taurat. Sedangkan kita hidup di dalam perjanjian baru. Di mana Tuhan sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan di mana persepuluhan itu termasuk dalam hukum Taurat. Gitu loh. Jadi karena sudah digenapi sama Tuhan, persepuluhan itu ada di dalam hukum Taurat, ya nggak perlu lagi karena sudah digenapi gitu loh. Sudah digenapi semua hukum Taurat itu melalui Kristus. Jadi peraturan atau aturan daripada persepuluhan itu ya nggak perlu lagi, kan udah digenapin. Nah, ini saya ngomong seperti ini supaya kita ngerti bahwa di luaran itu memang pengajaran ada yang seperti ini. Oke, kita akan bahas. Pertama gini, yang tadi jawaban masalah Tuhan tidak pernah Tuhan gak pernah mengajarkan, Rasul gak pernah ngajarin, kemudian cuma hanya Tuhan ngomong persepuluhan itu untuk orang Farisi doang. Begini, kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan katakan yang satu harus
dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan tidak mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah salah. Persepuluhan itu adalah sesuatu yang gak benar dan gak perlu dilakukan. Tetapi Tuhan katakan yang satu harus dilakukan, yang lain juga yang lain jangan diabaikan. Jadi persepuluhan itu pun Tuhan ingin mengatakan bahwa ini sesuatu memang sebuah kebenaran atau sebuah memang ada di dalam perjanjian lama, maksudnya dalam hukum Taurat. Itu bukan sesuatu yang salah atau tidak perlu dilakukan. Tapi malah dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan ingin katakan begini, jangan cuma hanya bayar persepuluhan, tapi hidupmu cuma naruh doang. Terus udah gak ke gereja, terus masih nginjek orang lah, masih menghina orang lah, masih meras orang. Nah, itu bukan seperti itu gitu loh. Nah, terus yang kedua begini. Persepuluhan itu bukan dimulai dari hukum Taurat. Bukan dimulai dari hukum Taurat. Bahkan sebelum hukum Taurat, ratusan tahun sebelum hukum Taurat itu ada, itu sudah dilakukan oleh Abraham. Dari Abraham sampai bangsa Israel itu antara 400 sampai 500 tahun kemudian baru dibentuklah atau terciptalah yang namanya hukum Taurat. Jadi persepuluhan itu bukan berasal atau dimulai dari hukum Taurat. Nah, firman-Nya mengatakan di Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Kejadian 14. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyosong dia ke lembah Swaweh, yaitu yakni lembah Raja Melkisedek. Raja Salem membawa roti anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Jadi ketika si Abram ini keluar, maksudnya setelah, jadi gini, ceritanya pada waktu itu si Lot kan tinggal di Sodom Gomora, daerah kota sono. Kemudian ada raja-raja lain nyerang, kemudian dikalahin lah itu Raja Sodom plus yang lain-lainnya gitu loh. Nah, Lot itu dibawa kabur, jadi sandera, jadi tawanan. Abram dengar gitu loh. Wah, ini saudara gue jadi tawanan. Nah, diserang lah gitu loh. Jadi direbut lagi gitu loh, dilawan supaya si Lot ini bisa dibalikin gitu loh. Nah, si Abram ini bisa ngalahin. Itu ada 4 raja atau 5 raja. Itu bisa dikalahin oleh Abram gitu loh. Itu hebatnya Abram gitu loh. Ini belum nama Abraham ya. Nah, ketika itu setelah dikalahin semua, nah itu ada hasil rampasan gitu loh. Jadi pada zaman dulu kan ketika raja-raja itu kan mereka tuh bisa bawa emas segala macam lah dibawa gitu loh. Nah itu dirampas. Nah pada waktu dia pulang si Abram ini, nah ketika berada di lembah raja, nah Melkisedek ini beda sama Raja Sodom ya. Melkisedek ini ada Raja Salem membawa roti anggur, dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ini memang Raja Melkisedek ini seorang raja lah, prinsipnya gitu ya. Soalnya agak dalam. Nah, menyongsong ke Abram, kemudian si Melkisedek ini mendoakan atau memberkati si Abram. Nah, ketika dia berkati atau mendoakan atau memberkati si Abram ini memberikan kepadanya 1/10 dari semua rampasan yang ada. Nah, saya ingin mengatakan bahwa persepuluhan ini bukan dimulai dari hukum Taurat. Bahkan sebelum hukum Taurat ini terbentuk, saya nggak ngerti bagaimana ada kata 10% atau si Abram itu membuat gue mau kasih itu 10%. Kenapa nggak 5%? Kenapa nggak 20%? Kenapa nggak 30%? Kenapa nggak 1% gitu loh. Tetapi Abram itu memberikan 1/10, berarti 10%-nya dari semua hasil rampasannya itu diberikan kepada si Raja Melkisedek ini. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya bukan masalah hukum Taurat ini sudah ada, tetapi sebelum hukum Taurat ini sudah ada. Nah, dan tadi juga mengatakan bahwa
Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, coba kita buka di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Jadi Tuhan ingatkan apa ketika ada yang bertanya, apa sih hukum terutama gitu loh. Kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian yang kedua kasihilah sesama manusia. Nah ini merangkup seluruh hukum Taurat itu semuanya ada di situ. Dan itu dilakukan melalui Yesus Kristus gitu loh. Nah dasar daripada itu semua ini di dalam Matius ini adalah kasih. Jadi hukum Taurat yang dikatakan Tuhan katakan semua kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Tauratnya. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah kasih. Kasihlah Allah, kasihlah manusia. Itu adalah hukum kasih. Jadi bukan hukum Taurat itu adalah salah. Nangkap ya? Bukan hukum Taurat itu adalah sesuatu yang boleh dilanggar. Contohnya, firman hukum 10 hukum Taurat. Janganlah membunuh. Lah kan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Berarti gue boleh ngebunuh. Kan sudah digenapin. Jangan mencuri. Ya gue mencuri aja. Toh Tuhan sudah menggenapi semuanya. Bukan berarti seperti itu. Nah caranya gini loh. Prinsip hukum Taurat yang itu tetap kita laksanakan di dalam iman Kristiani. Iman Kristen kita. Tapi pelaksanaan itu bukan sebagai sebuah hukum dengan sebuah ketakutan. Tetapi sebuah dasarkan adalah kasih. Firman Allah kata begini, kalau kamu mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintah-perintahku. Jadi dasar kita melakukan perintahnya Allah itu karena kita mengasihi Tuhan gitu loh. Bukan dasarnya karena ketakutan. Nah, bukan berarti bahwa hukum Taurat itu semuanya salah, kemudian kita tidak melakukan apa ya pun yang ada dalam hukum Taurat gitu loh. Tetapi itu digenapi, kenapa digenapi? Karena hukum Taurat itu memang mesti mempersembahkan korban untuk menghapuskan dosa. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu pengadarah domba jantan itu bisa menghapus dosa kita manusia gitu loh. Itu nggak mungkin karena firman sendiri katakan gitu. Makanya Kristus menggenapi untuk menghapus segala dosa-dosanya manusia itu dia mempersembahkan dirinya. Dia genapi itu semua. Semua tuntutan daripada hukum Taurat. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa minta pengampunan ataupun pengampunan itu sudah tersedia buat kita. Tapi bukan berarti kita itu melakukan atau melanggar hukum Taurat. Atau yang tadi firman mencuri, membunuh itu dengan seenaknya. Kan Tuhan sudah ampuni saya. Karena prinsipnya begini, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apapun yang kita lakukan, selalu akan ada efeknya. Apapun di dalam dunia ini, ada sebab dan akibat. Nah sebab akibat ini karena kita mulai dulu. Tidak ada yang gratis, semua pasti ada pembayarannya. Semua pasti ada konsekuensinya yang kita alami karena kita melakukan satu hal. Nggak mungkin enggak. Gitu loh. Contoh gini, ketika saya ambil ini, ketika saya minum, konsekuensinya apa? Di sini saya merasa segar. Ada sesuatu yang menyenangkan di leher saya. Demikian apapun yang kita lakukan, itu selalu akan ada konsekuensinya. Ini yang harus kita nangkep. Nah, begini. Pertanyaan apakah masih perlu atau apakah ada dasar untuk memberikan persepuluhan?
Dasar yang pertama adalah kasih. Dasar kita memberikan persembuhan itu karena kasih. Bukan karena hukum Taurat. Begini, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. 100% kita sudah dibayar lunas. Artinya sebetulnya hidup kita tuh nggak ada, kita tuh bukan diri kita lagi tapi miliknya Tuhan. Termasuk uang kita. 100% hidup kita udah dibayar lunas. Jadi 100% pun hidup kita ini adalah milik Tuhan. Termasuk uang kita. Jadi dasarnya itu seharusnya ketika kita memberi adalah kasih. Bukan sesuatu yang ketakutan, paksaan dan kewajiban. Makanya kemarin saya ngomong di hari Sabtu. Apakah persepuluhan wajib untuk jemaat di Mahanaim untuk memberi kepada di gereja Mahanaim? Saya tegaskan tidak wajib. Loh kok gitu? Memang ada pendeta yang selalu, bahkan waktu saya baca itu, yang mengatakan malah, lu gak bayar persepuluhan lu mati masuk neraka. Atau gak mau didoain. Memang ada yang seperti itu. Bahkan ya tanda kutip lah menakut dengan Malaiki. Nanti kita baca. Malaiki 3 itu. Nah, saya gak mau persepuluhan itu adalah sebuah kewajiban yang dipaksakan, yang membuat kita harus mau tidak mau melakukan atau diancam, terpaksa dengan firman. Maka saya tegaskan bahwa tidak diwajibkan. Karena dasarnya di Mahanaim semua didasarkan pada kasih. Kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan. Bukan didasarkan karena dipaksa. Bukan karena didasarkan karena diteleponin. Atau didasarkan karena gak ada orang, gak ada segala macam gitu loh. Tetapi yang terbaik dan yang benar itu didasarkan karena kasih. Karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Kalau karena dasarnya mengasihi Tuhan itu enak. Jadi datang gak terpaksa. Melayani gak terpaksa. Memberi gak terpaksa gitu loh. Karena firman Allah mengatakan. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi prinsip saya adalah karena ini. Karena kerelaan hati untuk datang, kerelaan hati untuk melayani, kerelaan hati untuk memberi. Karena Allah suka kepada orang yang mengasihi atau melakukan sesuatu itu dengan sukacita. Enggak ngegerutu, enggak terpaksa. Makanya ya saya ambil keputusan, mau ngasih enggak ngasih, itu terserah, enggak diwajibin. Karena harus berdasarkan kasih. Bukan karena aturan atau terpaksa. Jadi gini, hukum Taurat yang diberikan ketika dalam digenapi sama Tuhan, pelaksanaannya itu beda. Tata cara ngelaksanainnya itu beda. Enggak sama seperti dalam hukum Taurat atau perjanjian lama. Semua harus kalau dalam perjanjian baru itu didasarkan dengan kasih. Tapi apakah tidak ada konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Kalau kita nggak ngelakuin firman Tuhan, apakah ada akibatnya? Ya ada. Kalau nggak seorang seenak tidak dong. Kan dosa kita udah diampuni. Perjanjian lama hukum Taurat udah nggak perlu lagi.
Tapi ada firman-firman yang jangan mencuri, membunuh atau yang lain. Ya nggak perlu dilakuin lagu dong. Kan sudah digenapi. Jadi saya bisa seenaknya aja saya berbuat. Apakah seperti itu? Jadi prinsip jadi dasar untuk memberikan persepuluhan adalah kasih, bukan berdasarkan paksaan, perintah, kewajiban, atau beban kepada jemaat. Nah, ini yang saya katakan kepada Jemaat Naim. Nah, kemudian dasar kasih ketika kita memberikan persembahan itu adalah seperti Abram. Ketika dia memberikan kepada Melkisedek, itu karena Melkisedek memberkati dia. Karena dia diberkati, maka dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Demikian kita. Kalau kita menganggap semua adalah berkatnya Tuhan. Kalau kita nganggap ya, semua adalah berkatnya Tuhan. Ucapan syukur itulah akan keluar. Karena gue merasa diberkati. Maka gue memberikan 1/10, 10% dari apa yang sudah diberkati itu untuk Tuhan. Bukan dasarnya diancam nanti lu gak mau bayar persepuluhan, nanti lu punya penyakit, dan karena segala macam. Bukan. Tapi dasar ketika kita memberi, karena sadar gue tahu diri, gue ini, gue tahu gue siapa, gue ngerti. Gue ini apa? Karena tahu ini semua dari Tuhan. Saya memberi. Jadi beda. Kalau kita merasa semua berkat yang kita terima adalah miliknya Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ada tentang persepuluhan. Sebagai ucapan syukur kita atas berkatnya. Maka kita akan memberikan dengan bersyukur, dengan senang, bukan karena terpaksa. Seperti Abraham merasa diberkati oleh Melkisedek, lalu dia memberkati Melkisedek dengan memberikan 1/10 dari hasil yang diperolehnya. Jadi saya ingin semua tekankan bahwa di Mahanaim kita memberi bukan karena dipaksa. Kalau kalian dipaksa, nggak usah memberi di sini. Nah, kedua apa? Ketika kita memberi, itu sebuah ungkapan iman. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita memberi, kita mempercayai bahwa kita melakukan sebuah firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Dan percaya ketika saya memberi, itu adalah sebuah iman saya percaya sama Tuhan. Begini. Persepuluhan itu berarti kan 1/10 atau 10%-nya. Tuhan memberikan angka 10% persepuluhan. Ya, 10%. Tuhan ingin kita mempunyai iman untuk percaya. Ya, ini kalau yang mau. Untuk percaya, sebagai ucapan syukur lu, berikan 10%. 90% itu buat bagianmu sendiri untuk hidupmu dan kamu mempercayai bahwa Allah itu akan mencukupi. Tapi ketika seseorang
Ketika dia ingin memberikan 10%, dia mikir 10% itu cukup besar Tuhan. Misalnya gini, dia dapat 1 juta. Tuhan, 10% berarti 100 ribu. 100 ribu ini besar. 50 ribu aja dah. Karena iman dia gak nyampe. Atau iman dia menganggap bahwa 50 ribu aja. Tuhan akan ngerti lah saya. Keadaan saya. Saya hanya bisa memberikan 50 ribu. Nah, firman Allah katakan begini. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Itu diukurkan kepadamu. Maksudnya begini. Ketika engkau mengatakan seharusnya 100 ribu sesuai dengan firman Tuhan 10% 100 ribu. Tapi engkau cuma hanya 50 ribu. Kau ingin mengatakan Tuhan saya enggak mampu. Ketika nanti diberkati misal dapat 2 juta. Saya enggak bisa memberikan 200 ribu. Lah yang 1 juta 100 ribu ya saya enggak berani. Kita membatasi buat cukup 1 juta saja. Itu berkat saya baru itu pun saya enggak berani untuk kasih 100 ribu. Ingat firman katakan gini. Percaya kepada perkara yang kecil, kau akan diberikan perkara yang besar. Kalau yang 100 ribu aja engkau tidak berani untuk memberikan yang 100 ribu. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kepadamu nilai yang lebih tinggi? Itulah kenapa orang Kristen tidak bisa bertambah nilainya. Itulah kenapa orang Kristen banyak itu tidak mampu atau tidak naik taraf hidupnya. Karena mereka itu membatasi Tuhan. Tuhan kalau saya bayar 2 juta. Gede Tuhan saya mesti bayar ini uang sekolah, utang, listrik, bla bla segala macam. Gimana? Ini gak cukup Tuhan. Itu arti kita Tuhan 20 juta aja. Saya gak berani. Dan Tuhan lihat, oh oke. Lu per sebulan 20 juta, perkara kecil aja lu gak berani. Gimana gue mau kasih 50 juta? Lu gak bakal kasih. Itulah yang terjadi. Ketika kita membatasi Tuhan. Karena kita tidak berani atau kita tidak melakukan 10% itu. Demikianlah uangmu akan terbatas. Itulah mengapa taraf hidupmu akan selalu seperti itu terus. Seperti itu terus. Seperti itu terus. Gak bisa nambah. Loh Tuhan para penuh kasih. Ingat ada firman-Nya. Setiap perkara kecil kau akan diberikan perkara yang besar. Akan ada yang namanya penghalang. Yang membuat kau tidak bisa naik. Ini saya ngerti. Bahkan ini kan saya ngebuka ayat ini kalau hari Kamis atau Jumat. Kemudian saya coba renungin. Tuhan ingatin saya. Ada satu penghasilan saya yang saya lupa. Saya belum bayar persepuluhannya. Karena selama ini bukan saya yang kerja sih. Jadi saya nggak dapat duit tapi karena bukan saya yang kerja. Jadi yang membuat saya jadi nggak kepikiran. Itu pun memang saya belum ada hitungan. Itu saya diingetin sama Tuhan. Dan itu udah lama. Itu udah setahun lebihan. Saya harus hitungin berapa utang saya. Ya memang saya salah. Karena saya nggak sadar, nggak ngeh. Yang saya maksud begini. Kalau saya menganggap ini besar. Tuhan ini besar. Saya mesti ini, saya mesti ini, saya mesti itu. Gimana dong? Itu menunjukkan batasan lu limit tuh segini.
Bagaimana saya bisa dikasih yang besar, yang lebih besar? Kalau segini aja, saya nggak yakin Tuhan bisa bukain jalan lagi. Kalau saya nggak yakin bahwa Tuhan akan bisa memberkati saya. Makanya saya ketika memberikan persepuluhan, saya nggak mikir. Ketika saya memberi, ketika Tuhan ngomong sama saya nggak mikir. Karena saya tahu ini prinsipnya. Kalau saya ingin mau diberkati mendapatkan hal yang lebih high, yang mendapatkan nilai yang besar atau kehidupan saya lebih baik, itu jalan keluar aja berani. Mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan, bukan gini, bukan keinginan saya untuk ketika saya memberi itu jadi otak saya tuh jadi 100 kali lipat, 60 kali lipat gitu ya. Bukan, otak saya nggak berpikir kayak begitu. Cuman otak saya mengatakan ini perintah Tuhan. Dan saya tahu bahwa ini bukan membuat uang saya hilang. Tetapi ini akan menaikkan taraf hidup saya. Give, it will be given unto you. Berilah, kamu akan diberikan. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, kau akan diberikan seperti besar. Kalau engkau memberi 10/10, dan ketika kau memberi 1 juta dan kau tidak merasa sakit hati, tidak merasa sedih, tapi engkau memberi dengan sukacita, kau berarti 1 juta aja engkau rela. Aku akan berkati engkau lebih lagi. Kenapa? Di sini 1 juta, lo setia. Aturan main Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita ketika membayar cuma hanya 5%, 1%. Itu menunjukkan Tuhan, yang segini saya gak berani ngasih engkau. Bagaimana mau diberkati? Taraf hidup yang lebih tinggi. Gak bisa. Ini cara kerjanya Tuhan. Dulu saya pernah katakan, ketika Allah ngomong sama si Abraham, kamu diberkati untuk memberkati. Jadi ketika kita diberkati bukan buat diri kita atau kita simpan buat diri kita, justru itu membuat berkatmu jadi stop. Saya ingat sekali, dulu siapa namanya hamba Tuhan ya. Ketika dia berkhotbah di Surabaya, itu booming. Maksudnya mereka memberi akhir tuh, mereka pemberi itu pun mengalami pelipat gandaan. Tapi setelah itu, enggak lagi. Kenapa? Karena gini loh, jangan berpikir ketika kita memberi, itu untuk selamanya. Cukup sekali, udah. Kita akan nikmati tuh buah itu berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun gitu loh. Ketika kita memberi, itu sebetulnya ada pohon yang muncul atau pohon yang tercipta dalam kehidupan kita. Yang kita nggak tahu, yang kita nggak ngerti, di alam rohnya itu terjadi. Nah pohon itu akan jadi gini, ketika kita nabur, jangan berpikir dalam waktu 3 hari, seminggu, sebulan langsung dapat buahnya. Anggap gak? Jangan berpikir dalam sebulan, wah gue udah nabur nih 1 juta. Nanti gue pasti dapat di minggu depan nih. Kagak. Yang namanya benih itu mesti namanya bertumbuh dulu. Jadi sebuah pohon udah jadi pohon pun dia nunggu buahnya. Enggak langsung tiba-tiba muncul buah dalam waktu 5 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu enggak seperti itu. Tetapi itu akan bertumbuh dan ketika waktunya kita nikmatin itu buah. Artinya apa? Tidak mengalami kekeringan. Itulah yang saya lakukan dari dulu. Selalu saya nabur dengan tujuan apa? Supaya saya nggak kering. Ini prinsipnya Allah yang dulu bertahun-tahun yang lalu saya udah ngomongin. Dan saya masih lakuin. Ketika Tuhan ngomong sama saya nabur. Kenapa? Karena saya nggak mau suatu hari saya kering, nggak punya duit. Dulu punya duit 100 juta,
Kemudian mau bayar uang sekolah aja nggak mampu. Inilah prinsipnya Allah. Give, it will be given unto you. Kalau kita nggak memberi, gimana kita mau nuai? Mikir. Ini seharusnya menjadi sebuah pola hidup, gaya hidup kita. Nah, persepuluhan itu adalah, coba kita buka di Maleakhi 3 deh. Oh, sebelumnya saya nih. Kenapa banyak orang yang tidak memberi persepuluhan? Ya. Kenapa ada orang-orang yang tidak memberikan persepuluhan atau memberinya sebagian? Pertama, bisa karena pengajaran yang salah yang tadi. Ya. Yang kedua, memang gak mau memberi. Gue gak mau ngasih. Pernah apa sih ini di Amerika ya? Itu yang ketika survei untuk orang-orang Kristen ya, apakah mereka memberikan persepuluhan itu saya lupa berapa persis ya, tapi paling tidak kurang lebih sekitar 40%. Jadi sebagian besar itu nggak ngasih. Nah, yang ketiga, takut kekurangan. Ketika gue ngasih, gue kan mesti bayar ini bayar itu takut kurang. Yang keempat terakhir, pelit. Memang udah pelit, dasar udah sana. Nah, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghartik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Oke, ini seringkali ya, termasuk saya pernah bicara masalah Maleakhi 3, masalah persepuluhan. Ini yang seringkali pendeta atau hamba Tuhan itu memakai ini bersembunyi melalui firman Tuhan ini. Dengan cara yaitu menakuti. Dengan cara mengancam, kalau engkau tidak memberikan persepuluhan, kau akan bisa kena inilah, kamu akan ketabraklah, kena penyakit lah, bla bla segala macam. Oke, begini. Saya akan ngomongnya seimbang. Memang firman Tuhan ini adalah firman Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong. Dan memang Allah sudah menggenapi. Allah sudah menggenapi melalui Kristus hukum Taurat ini. Tetapi gini, kutuk ini memang sudah diselesaikan oleh Kristus. Tetapi ini tetap firman adalah sebuah firman, sebuah perintah Allah. Ya. Yang dimana tetap ada perkataan memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi dasar untuk memberikan persepuluhan ini bukan karena kita takut nanti akan ada dikutukin. Tetapi kita melakukan ini oleh karena kasih kita, karena kita mengasihi Tuhan. Yang saya katakan memberi dengan sukacita, memberi karena percaya, karena iman. Bukan karena memberi, karena dikutuk, takut dikutuk. Kalau ini firman, ini dalam perjanjian lama. Kita gak usah ngelakuin lagi. Ya udah, gak usah ngelakuin lagi tuh. Jangan membunuh, jangan mencuri. Atau firman-firman yang lain. Gak usah ngelakuin lagi. Jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Gak usah lakuin lagi. Toh itu perjanjian lama. Kalau memang ini firman Tuhan hukum lama, hukum perjanjian lama atau hukum Taurat, ya nggak usah lakuin. Ya sudah, berarti yang lain juga nggak usah lakuin. Kalau kita mau seimbang semuanya ya, kita bisa mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan ada orang-orang yang tidak mau memberikan persepuluhan karena
pengajaran yang salah, tidak mau memberi, takut kekurangan, pelit. Nah, kalau saya saya melakukan ini semua karena Tuhan. Kedua, karena firman ini mengatakan, kalau saya memberikan persembulan, terbuka pintu berkat. Pintu langit terbuka. Dia akan mencurahkan berkat-berkatnya. Itu dengan saya memberikan persembahan. Plus, di sini Tuhan katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Sekarang pertanyaan saya begini, apakah setan masih di bumi? Belalang pelahapnya masih setan bukan? Belalang pelahap itu hal yang merugikan, itu perbuatan setan bukan? Setan yang berbuat gak? Apakah setan masih ada di bumi ini? Arti belalang pelahapnya masih ada gak? Wah, masa kita ditakutin belalang pelahap? Enggak ditakutin. Tuhan katakan, kalau engkau akan memberi, gini loh. Di dalam dunia ini yang namanya setan selalu ada dan dia akan mencoba menghancurkan kita. Makanya firman Allah katakan dia seperti singa yang mengaum ngelilingin kita. Nah Tuhan ingin katakan lu bayar persepuluhan, gua akan jagain lu. Aku akan menghardik belalang pelahap atau menghardik sesuatu yang menjadi penghalangmu. Untuk aku memberkati engkau, aku akan hardik semua, aku akan ya menghalau semua gitu loh. Jadi yang namanya setan itu selalu akan mencobai kita. Nah saya percaya ini firman, ini bukan firman tidak digenapi atau ini firman menakutkan. Tetapi saya percaya bahwa ini firman adalah kebenaran. Kenapa ketika saya memberikan persepuluhan itu bukan karena dengan ketakutan. Tapi dengan keyakinan bahwa ketika saya memberikan persepuluhan, anak saya kejaga. Keluarga saya kejaga. Rumah saya kejaga. Ada penjagaan Tuhan dari keuangan saya. Karena Tuhan akan menghardik. Ketika ada setan yang mencobai saya, Tuhan akan menghardik. Sehingga saya aman. Itu yang saya percayai. Itu yang saya lakukan. Karena ketika saya memberi persepuluhan, saya rela kok. Saya tidak merasa hilang itu duit. Karena saya tahu kok saya nih hidup karena Tuhan. Saya tuh tahu nih diri saya kayak apa. Saya tahu adalah saya orang susah. Saya bukan orang yang punya mental baja. Saya bukan orang yang memang udah pikirannya hebat. Yang punya cara berpikirnya bagus. Kagak, saya tahu dan bagaimana Tuhan sampai sekarang bisa berkati saya. Itu pun saya udah sampai saya tepuk jidat. Saya katakan ini memang semuanya Tuhan. Jadi karena saya tahu diri bahwa Allah memberkati saya. Makanya saya memberkati atau memberikan 1/10. Efeknya saya dijagain. Makanya saya tidak menjadi Kristen yoyo. Entar naik, entar turun. Bahkan uang saya tidak menjadi Kristen yoyo. Nanti diberkati besokannya hancur, gak punya duit. Mau bayar ini, bayar itu susah. Ini yang saya lakukan, saya menjaga diri saya plus keluarga saya adalah persepuluhan dan memberi. Jadi dasar firman Tuhan ini bukan masalah saya akan dikena kutuk. Bukan masalah akan ada belalang pelahap yang buat saya ketakutan. Tetapi saya berdasarkan percaya sama Tuhan. Bukan saya nyogok Tuhan dengan memberikan persepuluhan. Karena firman-Nya yang ngomong seperti itu. Makanya saya memberi bisa lebih daripada 10%. Tapi kalau kita di sini yang memberinya hanya sebagian, engkau membatasi Tuhan. Karena kau mengatakan secara tidak langsung kau mengatakan Tuhan, segini aja aku gak bisa memberi. Gimana dikasih yang lebih lagi Tuhan? Jangan dah.
Terus ada yang mengatakan begini, kayak persembahan sulung lah, bla bla segala macam. Itu istilahnya memperkaya pendetanya lah. Itu gereja udah kaya lah. Mau ngapain dikasih lah. Makanya saya awal tadi sudah ngomong. Kalian gak diwajibin bayar persebulan di Mahanaim. Kalau di antara kita takut. Saya pernah ada baca satu artikel. Pendeta juga sama mengatakan. Ngomong persepuluhan. Kalau lu takut, lu gak usah ngasih ke sini. Lu gak usah kasih ke gereja sini. Begini. Kita memberikan persepuluhan. Itu bukan karena manusia. Karena Tuhan. Amin. Ini kan saya ke contoh ya. Bukan saya menyanyi diri saya sendiri. Saya belum lama kita Februari. Saya memberikan persembahan. Bukan persembahan lah. Ya, untuk bantu. Itu gereja yang dulu benci saya. Yang pendetanya tuh kepahitan benci sama saya. Tuhan ngomong sama saya, beri. Kalau saya berdasarkan manusia, ya saya gak bakal mau orang itu ngejelek-jelekin saya kok. Ada beberapa hamba Tuhan tuh udah kena gitu loh, saya dijelekin. Saya jelek gitu loh. Tapi karena saya mandang Tuhan, saya melihat Tuhan. Saya memberi karena Tuhan, bukan karena manusianya. Ya saya beri. Dan saya yakin ketika saya memberi itu bukan karena saya dalam kelebihan. Saya memberi walaupun saya butuh lagi yang lain-lain. Tapi kan saya memberi karena Tuhan nyuruh saya untuk memberi. Dan ketika saya memberi hati saya senang. Saya gak punya rasa apa jadi sombong. Lu akhirnya gue bantuin juga lu. Kagak, itu semua karena hati saya ingin memberi. Dan dengan sukacita. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah kalau kita memberi dengan satu apa ya. Kewaspadaan, was-was, gak yakin. Jangan deh. Jangan ngasih di makan-makannya saya katakan tidak diwajibin. Kalau engkau ingin memberikan yang lain, tempat lain gak masalah. Tapi firman katakan, ya ini kalau konsep yang saya pernah ini ya. Yang Andrew Wommack, saya mengiyakan karena memang menurut saya benar. Bawalah persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kamu makan di mana? Supaya tersedia apa makanan di rumahku. Berarti di rumah Tuhan. Artinya kalau kita makan di mana? Di tempat itulah kau memberi. Tapi karena saya bermutuskan bahwa terserah kita masing-masing. Kalau kalian makan di sini tapi makan di Kentucky tapi bayar di Hokben, itu terserah. Kemarin soalnya saya makan di Hokben. Ya. Karena sekali lagi, semua harus didasarkan kasih. Kasih kepada Tuhan kita memberi karena Tuhan. Kedua, kasih kepada gereja. Kalau engkau tidak mengasihi Mahanaim, kau tidak akan memberi. Di mana hartamu berada, kalau uangmu gak ada di Mahanaim, berarti engkau hatinya gak di Mahanaim. Simple. Dan apa saya bisa maksa orang, lu mesti hati di Mahanaim itu memberi dong. Enggak, saya gak mau. Kenapa? Hati itu gak bisa dipaksa. Ingat, makanya tadi katakan, apakah kewajiban? Kagak kewajiban, kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak bisa dipaksain. Ngerti gak? Persepuluhan itu gak bisa dipaksain. Hormatilah orang tuamu. Nah kalau orang itu, apakah itu wajib? Wajib gak?
Tergantung kitanya. Kalau kita mengatakan kita akan suatu wajib dan kita akan melakukan. Tapi kalau kita melakukan itu nggak wajib, ya kita nggak akan lakuin. Kan semua tergantung kita yang mutusin. Kita menghormati orang tua ya kita sendiri gitu loh. Jadi persepuluhan pun sama, tidak diwajibkan. Kan itu keputusan kita mau ngelakuin atau ngelakuin, semua firman tidak ada namanya kewajiban. Makanya Tuhan katakan ini ada berkat ada kutuk. Nah itu firman Tuhan ada seperti itu di perjanjian lama loh. Apakah ini tidak berlaku? Masih berlaku. Ketika saya pernah komplain sama Tuhan, masalah kutuk orang tua. Tuhan ini gimana? Yang firman katakan bahwa dosa orang tua Tuhan turun ke anak, ke cucu, segala macam kita kutuk keturunan. Saya komplain sama Tuhan, kenapa kita yang makan getahnya? Perbuatan orang tua kayak kita makan getahnya, nggak fair dong. Kan terus saya katakan begini, Kristus kan sudah memutuskan kutuknya. Tuhan dengan enteng ngomong begini. Sekarang buktimu apa? Bukti dalam hidupmu apa? Ya saya ngeliat diri saya gagal. Saya ngeliat diri saya persis seperti orang tua saya. Persis ngkong saya. Itu fakta kan? Buat ternyata kutuk masih dalam dirimu. Ya, tapi kan sudah percaya sama Tuhan. Itu pertanyaan lagi gini. Kau sudah putusin belum? Kau sudah hancurin belum? Belum Tuhan. Kenapa? Karena gak tahu. Karena gak ada yang ngajarin. Ya sudah. Beresin. Saya membereskan kutuk. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk ya macam-macam lah, kutuk penyakit juga. Saya udah beresin. Gitu loh. Yang saya maksud begini. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, kenapa itu terjadi? Maksudnya itu kan firman seharusnya sudah digenapi. Ya Tuhan katakan gini, emang aku pernah cabut itu firman? Enggak. Enggak ada. Firman itu tetap ada. Memang digenapi. Yang maksud digenapi apa? Lu ada jalan keluar ya. Ada jalan keluar itu melalui Yesus. Tapi bukan berarti nggak dicabut, belum dicabut tuh. Atau ini sudah dicabut. Sama dengan persepuluhan. Bukan berarti sudah dicabut loh. Nah, cuma karena saya tidak mau ini jadi sebagai sebagai image yang jelek bahwa pendeta itu selalu cari duit atau persepuluhan atau sembahan sulung segala macam. Nah, saya lebih baik ngomong seperti itu, nggak diwajibin. Mau ngasih nggak ngasih, gue nggak pikirin, karena keputusan masing-masing, gitulah. Tapi saran saya beri, saran saya memberi. Tapi kalau merasa curiga dengan sini, nggak usah memberi sini, beri tempat lain nggak apa-apa, gitulah. Tapi yang saya maksud, firman ini tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Dan saran saya, bayarlah. Bayarlah dengan tepat. Untuk supaya taraf hidupmu naik, karena kau punya iman. Kedua, menjagai keluargamu. Menjaga 5 aspek hidupmu. Dan bersyukurlah ketika kau memberi. Ini yang saya lakukan. Karena saya gak mau. Sekalipun gini, kalau saya perhatikan dalam hidup saya. Sekalipun saya mengalami kerugian hal yang salah. Itu karena akibat diri saya. Bukan karena tiba-tiba saya mengalami ditabraklah mobilnya. Atau mengalami sesuatu lah. Gak pernah. Tapi kegoblokan saya sendirilah. Itu membuat saya mengalami kesalahan, mengalami kerugian. Tetapi hal-hal yang lain, hal yang jahat mengenai saya, itu gak pernah. Karena saya setia dari dulu. Plus saya setia memberi. Saya setia memberi. Jadi
Saya ingin katakan keputusan kita masing-masing. Tidak ada firman Tuhan itu yang dipaksakan. Kalau masih bersikukuh, terserah. Itu keputusan kita masing-masing. Saya aja kemarin ngomong sama si Marvel. Selama dia pelayanan itu berapa duit? Dia bayar, saya nanya, kamu bayar per sebulan? Kagak. Berapa banyak? Ya kurang lebih, ya saya mikir lah kurang lebih bla bla segala macam. Yaudah, saya tuh punya utang sama dia. Kan prinsipnya begini. Duit suami, duit istri. Duit suami, duit bapak, duit anak. Duit istri, duit istri. Duit anak, duit anak. Jadi bapak, kasihan di bapaknya. Bapaknya banyak duit. Nah dia punya utang. Saya punya utang sama dia. Ya udah bayar pakai itu aja ya. Ya. Saya harus mengajarkan anak saya. Saya sudah ajarkan anak saya si Kyle Manuel untuk melakukan. Karena saya tahu ini caranya untuk melindungi kita dari belalang pelahap. Ini caranya untuk kita tetap diberkati. Amin. Amin bagi yang percaya. Saya harap sih percaya. Soalnya banyak banget pengajaran seperti itu. Jadi saya harus ngomongin apa yang diajarkan yang di sana, dasar firmannya apa, kenapa mereka alasannya ya saya harus bagikan juga. Supaya kita sendiri akan memilih ketika mendengarkan itu lagi ya. Tinggal pilih aja mau ikut yang sana gak masalah. Mau ikut yang firman Tuhan yang saya katakan gini juga gak masalah. Kita fine-fine aja. Karena terus terang saya gak mau memaksain orang. Paling yang saya paksain itu anak saya aja. Karena sekali lagi Mahanaim didasarkan oleh kasih atau didasarkan oleh kerelaan. Gak rela, jangan. Terpaksa, jangan. Better out aja daripada terpaksa. Benar. Karena gak enak sekali hidup itu pakai topeng. Gak enak. Saya ngerti pakai topeng itu kayak apa, gak enak. Jadi lebih baik saya gak mau pakai topeng, inilah saya seperti apa. Suka atau tidak suka, kadang-kadang saya makin tadi saya akan bagiin ya pertanyaan-pertanyaan. Tolong ditulis dengan jujur, tanpa nama. Ya. Saya ingin jawab dengan jujur. Saya hanya pengen tahu saja. Makanya tanpa nama plus saya tidak situ akan ada pertanyaan apakah akan memberi? Enggak, saya tidak akan. Saya hanya pengen mengetahui saja. Toh tanpa nama ya saya hanya pengen tahu aja. Ya, jadi tolong jawab dengan jujur aja. Supaya kita, supaya ya seperti ini gitu loh. Apa yang saya ajarkan ini memang, karena menurut saya, enggak, satu udah ngomongin, saya nggak mau ngomong lagi. Oke, musik.